Kronologi kerusuhan Dago Elos, polisi tembak gas air mata dan dobrak rumah. Kerusuhan terjadi di kawasan Dago Elos, Bandung. Akibatnya sejumlah warga terluka usai bentrok dengan aparat. Polisi bahkan turut mendobrak rumah-rumah warga dan menembakkan gas air mata. Lantas seperti apa kronologinya? Awalnya warga Dago Elos mendatangi Polrestabes Bandung pada Senin 14 Agustus 2023 sekitar pukul 11.48 WIB. Kala itu mereka hendak membuat laporan soal dugaan tindak pidana. Mereka diketahui terancam digusur dari tempat tinggal saat ini. Setelah berjam-jam menunggu di Polrestabes Bandung, laporan warga itu tidak diterima. Lalu warga kesal dan meninggalkan tempat sekitar pukul 20 WIB. Setibanya di depan Terminal Dago pada pukul 20.58 WIB, mereka pun melakukan blokade jalan. Kemudian selang beberapa menit yakni pukul 21.45 WIB, polisi datang ke lokasi blokade. Setelah itu kedua belah pihak bernegosiasi terkait aksi dan laporan yang sebelumnya ditolak. Hasilnya perwakilan warga akan kembali ke Polrestabes Bandung. Namun pada pukul 22.50 WIB terjadilah penembakan gas air mata oleh polisi yang menggunakan sepeda motor. Hal itu memicu bentrokan dan kian memanas. Sejumlah aparat bahkan memasuki area pemukiman dan kembali menembakkan benda serupa. Polisi pada pukul 23.20 WIB mengerahkan water cannon untuk membubarkan warga. Warga sempat ingin memblokade akses masuk pemukiman, namun polisi tetap memaksa dan bertindak represif dengan mendobrak sejumlah rumah. Lalu hingga Selasa 15 Agustus 2023 sekitar pukul 3 WIB, polisi masih melakukan pencarian dan menangkap sejumlah warga. Hal ini membuat aktivitas pasar terhambat dan warga baru bisa beraktivitas secara normal pada pukul 5 WIB. Duduk perkara. Mahkamah Agung atau MA dalam putusan peninjauan kembali atau PK pada 2022 menyatakan keluarga Muller dan PT Dago Intigraha memperoleh hak milik tanah. Sementara itu 300 warga yang digugat terancam terkena gusur. Warga Dago Elos dipaksa pergi dan meruntuhkan tanah yang mereka tinggali untuk diberikan kepada PT Dago Intigraha. Namun mereka memilih melawan serta kompak untuk menjaga pemukiman. Oleh karena itu mereka melapor ke pihak kepolisian. Adapun gugatan itu pertama kali dilayangkan pada November 2016. Ratusan warga digugat ke Pengadilan Negeri Bandung oleh 4 pihak atas nama Heri Hernawan Muller, Dodi Rustendi Muller, Pipin Sandepi Muller, serta PT Dago Intigraha. Mereka mengeklaim memiliki bukti kepemilikan lahan di era Hindia Belanda sebagai warisan sang kakek George Hendrik Muller. Haknya itu lalu dipindah kepada PT Dago Intigraha pada 1 Agustus 2016 melalui Direktur Utama Ori Agus Chandra. Lalu pada 24 Agustus 2017, keluarga Muller memenangkan gugatan. Namun bersama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bandung, warga naik banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Sayangnya warga tetap kalah dalam hak pemilikan tanah tersebut. Setelahnya warga mengajukan kasasi ke MA dengan memohon agar 2 putusan awal bisa dibatalkan. Warga pun menang usai majelis hakim menyatakan hak milik keluarga Muller tidak berkekuatan hukum karena telah berakhir pada 24 September 1980. Dengan itu tanah Dago Elos dinyatakan dikuasai oleh negara. Keluarga Muller atau PT Dago Intigraha dinilai tidak berhak mengeklaim. Alasannya bukan hanya hak milik yang kadaluarsa, tetapi mereka juga tidak menempatinya secara langsung. Kemudian terhitung sejak 21 Januari 2021, warga mengajukan permohonan sertifikasi pendaftaran tanah kepada Kantor Agraria dan Pertanahan Kota Bandung. Namun hal ini tidak kunjung dikonfirmasi hingga membuat mereka kembali khawatir. Perasaan itu rupanya terjawab usai keluarga Muller dan PT Dago Intigraha mengajukan PK ke MA. Di mana hasilnya mematahkan kemenangan singkat yang para warga raih pada 2019 lalu. Kini mereka pun harus kembali berjuang memperebutkannya.